Nana. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar bersama. Oke, untuk anak-anak kelas 2 hari ini ada kawannya. Coba dilihat kawan-kawannya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir, Pak. Dan untuk kelas 3 coba lihat kawannya. Sekelilingnya ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke, siapa yang ingin berdoa? Oke, dan silakan untuk ke depan di video kita. Nih, oke. Hari ini kita belajar bersama ya. Hari ini kita belajar bersama. Kelas 2 gabung ke kelas 3. Gak apa-apa kan kelas 3. Yang penting kita belajar dengan tertib. Oke, untuk kelas 2 hari ini kita belajar dari buku tema 5, subtema 1, mata pelajaran matematika mengenai alat ukur panjang satuan baku. Nah, dan anak-anak kelas 3 kita belajar dari tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama yaitu mengenai apa? Makna bersatu dalam keberagaman dalam mata pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita belajar kita bernyanyi dari mengenai Garuda Pancasila. Ini lagunya. Oke, kita bernyanyi satu-satu. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, pada proklamasi, segala berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bergerak linamu segala. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak kelas 2 dan kelas 3, Bapak beritahukan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai saat ini. Yang pertama untuk kelas 2, dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab bisa lebih mudah memahami tentang cara mengukur panjang suatu benda. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, untuk anak-anak kelas 3, tujuannya melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menguraikan bentuk makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar atau sekolah. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan kegiatan bertukar informasi, siswa dapat membuat daftar atau sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Oke, untuk anak-anak kelas 3, sebelum Bapak ke kelas 2, coba buka buku halaman 11. Untuk anak-anak kelas 3, coba buku halaman 11, coba dibaca-baca dalam hati tentang keberagaman sekitar kita. Untuk anak-anak kelas 2, hari ini kita belajar mengenal alat ukur satuan baku. Nah, alat ukur satuan baku ini contohnya ya adalah penggaris. Kita numpang penggaris ini. Oke, ini adalah salah satu contoh alat ukur satuan baku. Ini adalah penggaris. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Nah, satuan panjang penggaris itu adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Oke.
Apa-apa saja kah benda yang bisa diukur dengan penggaris ini? Oke, contoh yang pertama itu adalah pulpen. Nah, ini adalah yang bisa diukur, salah satu contoh yang bisa diukur oleh penggaris. Nah, untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris ini harus dimulai dari angka 0, ya kan? Harus dimulai dari titik 0. Contohnya kemana? Ini, perhatikan ke depan, angka 0. Ini. Angka 0 diukur dari angka 0 dan lihat di ujungnya nomor berapa tujuannya, nomor 15. Jadi panjang pulpen ini berapa centimeter? 15 centimeter. Nah, apa-apa saja kah yang lain yang bisa diukur penggaris? Ada yang tahu? Penghapus, apa lagi? Pensil, apa lagi? Kotak pensil, oke, ya kan, buku, oke. Berarti anak-anak sudah tahu mengenai panjang satuan baku adalah mengukur benda yang tidak panjang, itu adalah penggaris. Nah, coba buka bukunya halaman 6. Sudah, coba diskusikan bersama teman sebangkumu. Amati dulu benda-benda yang bisa diukur dengan penggaris. Sudah bisa dikerjakan? Sudah, oke. Sekarang kita untuk anak-anak kelas 3, hari ini kita belajar mengenai keberagaman di sekitar kita. Oke, perhatikan ke depan. Nah, ini adalah yang pertama, keberagaman. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Coba baca dulu ya. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat. Perhatikan. Ini adalah sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar burung Garuda Pancasila. Oke, bagus. Nah, di kaki Garuda Pancasila ada dicengkram sebuah pita yang bertulis apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Oke. Nah, keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan. Keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi keberagaman itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Bagus. Nah, keberagaman di Indonesia itu ada berbagai macam. Ada perbedaan agama. Ini contohnya, ini adalah perbedaan agama. Agama di Indonesia ada berapa? 6 agama. Apakah itu? Agama Kristen, Protestan, agama Islam, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama. Nah, dalam keberagaman ini, ada juga berbagai yang namanya keberagaman. Ada istiadat, keberagaman seni tari, keberagaman bahasa, keberagaman pakaian adat. Nah, dalam segala ini kita harus saling menghargai. Jadi makna bersatu dalam keberagaman itu apa saja kah? Nah, contohnya di kelas kita ini. Ini adalah beragama Islam, ini beragama Kristen. Makna bersatu artinya adalah kita harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Meskipun ini adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa, contohnya ini bahasa Sumatera, kita harus menghargai bahasa orang lain. Kalau kita sudah menghargai dan menghormati keberagaman, maka tercipta yang namanya hidup rukun. Hidup rukun artinya di sini tidak ada pemecahan permasalahan, tidak ada perkelahian, tidak ada memaki-maki. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Makna bersatu contohnya ini, perhatikan. Ini makna bersatu, perhatikan yang di bukumu kan. Contohnya ini berasal dari ini berasal dari ini. Mereka bersatu, contohnya mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok yang diberikan oleh guru, mereka bersatu. Nah, mereka bersatu meskipun mereka berbeda bahasa atau mereka berbeda asal usul. Contohnya ini dari Sumatera, ini dari Jawa gitu. Oke, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Contohnya ini, sikap bersatu adalah mengerjakan tugas, bermain bersama. Ini adalah salah satu contoh sikap saling bersatu. Sampai di sini paham? Paham. Nah, tugasmu sekarang coba diskusikan halaman 12. Coba buka dulu.
Coba diskusikan bersama teman sebangkumu dari manakah asal usul atau keberagaman yang mereka peroleh. Contohnya sudah ada di situ, contohnya Edo asalnya dari Maluku. Gini nah, dari mana asal orang tua kita berasal, dari situlah kita berasal. Contohnya orang tuanya si Repat, si Rehan dari Manado, orang tuanya si Lumbu dari Bali. Kita harus berasal dari orang tua. Dari mana orang tua kita berasal, dari situlah kita berasal. Oke, diskusikan nanti. Saya nanti kembali, saya ke kelas 2 dulu. Oke, bagaimana anak-anak kelas 2 sudah bisa? Sudah dikerjakan? Sudah? Oke, coba dulu kelompok ini maju ke depan. Coba dulu. Coba dulu maju. Maju Wina, maju ini. Silakan bertiga maju. Silakan. Silakan, satu aja dibaca, silakan. Wina, maju kau. Silakan ke depan. Maju aja. Oke. Nih. Oke, sini maju. Oke, kelas 2 perhatikan kawannya ya. Oke, nah. Oke, baiklah teman-teman. Ayo angkat. Membaca, pasif, diskusi kelompok kami. Pertama, pensil, panjang. Meter. Yang kedua, yang ketiga. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelas 2. Ada kelompok yang lain yang mau maju? Silakan dulu. Ada yang lain? Kelompok siapa yang mau maju? Contohnya lagi. Kalian sudah siap? Karin? Oke, sampai di situ. Oke, itulah salah satu contoh alat ukur panjang. Nah, nanti tugasmu. Oke, perhatikan ke depan. Ini ada sebuah soal, nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan. Oke. Nah, coba ukur benda ini sesuai dengan menggunakan penggaris. Tidak usah disebut namanya, kerjakan saja. Oke. Iya. Nanti saya kembalikan. Nanti saya ambil lagi. Oke. Kerjakan sekarang. Oke, Wina, udah bisa? Oke, bagaimana kelas 3? Sudah siap? Sudah siap? Satu aja yang baca ya. Sebagai teman-teman. Terima kasih. Diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelas 3. Oke, berarti kelas 3 sudah tahu asal usul nama atau daerah teman-temannya. Oke, hari ini kita akan mengerjakan yang namanya ini. Coba kerjakan soal ini, nanti saya ambil lagi. Kerjakan. Langsung dikunung-kunungi jawabannya ya. Untuk kelas 2, apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Sini. Sudah siap. Silakan saja. Oke. Mari. Oke, sudah. Nah, untuk anak-anak kelas 2 perhatikan ke depan. Oke. Berarti hari ini kita sudah mengetahui mengukur panjang satuan. Oke, untuk menggunakan penggaris. Jadi kesimpulannya anak-anak kelas 2. Oke, kesimpulannya ada yang tahu? Oke, kesimpulannya pelajaran kita hari ini adalah alat ukur panjang satuan baku itu contohnya adalah penggaris
Alias biasanya digunakan untuk mengukur panjang yang tidak terlalu panjang. Oke, sampai di sini paham? Oke, nanti anak-anak tugasnya di rumah coba buka halaman 9 ya. 9 tugasnya di rumah. Kerjakan dulu yang di kotak. Itu mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Oke. Dan untuk anak-anak kelas 3 sudah siap? Gila, Pak. Oke, lagi. Oke. Oke, anak-anak kelas 3 dengarkan ke sini. Berarti kita sudah mengetahui itu makna bersatu dalam keberagaman. Hari ini sampai di sini pelajaran kita. Kesimpulannya ada yang tahu, ada yang lupa menentukan? Tidak. Kesimpulannya adalah kita harus melakukan makna sikap bersatu di lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh menghina keberagaman oleh orang lain. Kita tidak boleh menghina bahasa orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati agar kita yang namanya hidup rukun. Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya.